Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Adit Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi contoh soal ujian sekolah untuk tingkat SD atau pada kesempatan hari ini dikenal dengan PSAJ atau PSKSP lah itu ya istilahnya. Soal yang pertama tentang bilangan bulat ya. Contoh di sini suhu di kota Garut 30 derajat Celcius. Saya misalkan di sini 30 derajat Celcius. Sedangkan di kota Paris 5 derajat Celcius di bawah 0. Ditulisnya min 5. Ini dibacanya 5 derajat Celcius di bawah 0. Misalkan titik nolnya ini, berarti ada di sini. Tentukan selisihnya. Selisih itu adalah perbedaan. Perbedaan itu biasanya dikurangi. Jadi 30 dikurangi min 5. 30 dikurangi min 5 sama dengan 30 ditambah 5 sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 35 derajat Celcius. Soal kedua, ibu membeli 4 kilogram telur. Saya tulis di sini, 2,5 kilogram telur untuk bahan membuat kue. Berarti dari 4 kilo ini dikurangi 2,5. Kemudian ibu membeli setengah kilogram telur. Setelah membuat kue, ibu membeli lagi setengah kilogram telur. Pertanyaannya, jumlah telur yang dimiliki ibu sekarang adalah titik-titik kilo. Pertama, ibu membeli 4 kilo, lalu dibuat kue 2,5 kilo. Lalu ibu beli lagi setengah kilo. 4 kurangi 2,5 itu sama dengan 1,5. 1,5 kilo ditambah setengah kilo sama dengan 2 kilo. Jadi jawabannya adalah 2 kilo. Soal selanjutnya, luas daerah yang diarsir adalah, lihat, di sini yang diarsir adalah 3 bagian. 3 bagian dari 4. Jadi 3/4 bagian dari luas lingkaran. Maka di sini ditulis 3/4 kali luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Kebetulan di sini jari-jarinya 7, kita tulis 7 kali 7. 7-nya kita coret atau kita bagi, 7 dibagi 7 itu 1. Sehingga tertinggal 3 kali 22 kali 7. 3 kali 22, 66 kali 7, hasilnya 462. Dibagi 4, hasilnya 115,5 cm persegi. Soal berikutnya. Jika nomor 3, ini nomor 3, merupakan alas kubus, maka yang menjadi bagian atas atau tutup kubus adalah nomor berapa? Jawabannya di sini nomor 5. Kita bisa demonstrasikan ini alas, yang 2 kita tutup, yang 4 kita menjadi dinding, maka ini adalah menjadi tutupnya ya. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Median dari gambar di samping adalah, median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Tentunya ketika kita melihat diagram itu sudah berurut. Nah, bagaimana cara mudahnya? Yang pertama kita harus tentukan dulu letak mediannya. Letak median ada rumus yaitu N tambah 1 dibagi 2. Apa itu N? N adalah jumlah keseluruhan nilai atau jumlah frekuensinya, totalnya. Di sini kita bisa jumlahkan 8 tambah 12, 20, 14 tambah 6, 20, 20 dengan 20, 40. 40 tambah 5, 45. Jadi N-nya adalah 45. Di sini N-nya 45. Dari mana ini jadi jumlah ini? 45 ditambah 1 sama dengan 46. Dibagi 2 sama dengan 23. Kita cari data ke 23. Caranya di sini. Lihat, ini datanya sampai 5. Berarti data itu sampai 5. 5 tambah 8, 13. Sedangkan yang kita cari adalah data ke 23. Nah, 5 tambah 8, 13. 13 tambah 12, 25. Nah, di sini letak data 23 ya. Jadi mediannya adalah 7 ya. Mediannya adalah 7. Soal selanjutnya, bentuk pecahan biasa dari 0,75 adalah 0,75 itu sama dengan 75/100. 75/100 kita perkecil, 75 dibagi 5, 15. 100 dibagi 5, 20. Ternyata 15/20 itu bisa dibagi oleh bilangan yang sama. 15 dibagi 5 itu 3, 20 dibagi 5 itu 4. Jadi isinya adalah 3/4. Next, nah, di sini.
Suhu awal suatu ruangan 10 derajat Celcius di bawah 0. Ini nih suhu awal. Jika setiap jam naik 5 derajat Celcius, naik min 10, kalau naik 5 jadi min 5. Min 5 naik 5 jadi 0. 0 naik lagi 5 menjadi 5. 5 naik lagi 5 menjadi 10 derajat Celcius. Setelah 4 jam, 1, 2, 3, 4. Jadi setelah 4 jam itu adalah 10 derajat Celcius. Ini ada sebuah roda. Sebuah roda berjari-jari 10 cm. Berputar sebanyak 100 kali. Maka jarak yang ditempuh roda adalah, kalau roda ini kita putarkan 100 kali menggelinding, maka kita bisa hitung dengan panjang lintasan sama dengan N kali keliling lingkaran. Kenapa keliling lingkaran? Karena yang menyentuh lintasan itu hanya kelilingnya saja. Ya. N 100. Ini 100 kali. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali V kali R. Atau 2 kali 3,14 kali 10. Ini rumus keliling lingkaran. 100 kali 2, 200. 3,14 kali 10, 31,4. Maka hasil perkaliannya adalah 6.280. Ini perhatikan ya sekali lagi. Maka diperoleh dengan cara N. N itu banyak putaran. Banyak putarannya berapa di sini? 100. Keliling lingkaran rumusnya 2 PR atau 2 kali 3,14 kali 10. Dari mana 10? 10 adalah jari-jari. Dari mana 2 kali 3,14? Ini adalah rumus ya. Ini tetap ditulis. Jadi yang membedakannya adalah N dan jari-jari. 100 kali 2, 200. 3,14 kali 10, 31,4. Lalu kita kalikan hasilnya 6.280. Next. Nah, ini ada akuarium, bentuknya kubus, tapi kelihatannya ini ya. Sebuah akuarium berukuran 20 cm. Ukuran sisinya, berarti sisinya 20, 20, 20. Semua sisinya 20 karena kubus. Tentukan volume air dalam akuarium di samping. Ini ceritanya kubus ya, berarti ukurannya sama. Volume kubus berarti 20 kali 20 kali 20. 20 kali 20, 400. 400 kali 20, 8.000 cm kubik. Pertanyaannya di sini, misalkan liter, tinggal bagi saja 1.000. 8.000 dibagi 1.000, jadi 8 liter. Dipahami kembali ya. Next. Di sini ada diagram lingkaran, di mana jumlah tanamannya diketahui 50. Ada melati 34%, anggrek 30%, mawar 16%, tulip 20%. Pertanyaannya berapa sih jumlah bunga tulip? Kalau di sini kan persentase. Nah, tinggal kalikan saja persentase kali jumlah tanaman. Di sini 20% kali 50. 20% dari mana? Dari pertanyaan tulip 20%. 50 dari mana? Jumlah tanaman. Dalam satu lingkaran ini jumlah tanamannya 50. Berarti 20 per 100 kali 50. 50 kali 20, 1000. 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Jadi jumlah bunga tulip di sini adalah 10. Lanjut. Seorang penyelam berada 10 meter di bawah permukaan air laut. Ini contohnya air laut ya. Ini penyelam, posisi penyelam pertama. Dia naik 5 meter. Naik 5 meter. Posisi penyelam ada di sini. Kemudian turun lagi 2 meter, turun lagi di sini. Di manakah posisi penyelam sekarang? Kita bisa ilustrasikan ini 10. 10 kalau naik 5 berarti posisinya di 5, min 5. Turun lagi 2, berarti 7. Jadi ada jadi 7 meter di bawah permukaan laut. 10. Ya. 5, 2. Ini posisi 10, ini 5, ini turun lagi posisinya begitu ya.
Selanjutnya, nah, perhatikan luas bangun di samping. Ini adalah luas dua bangun. Yang pertama adalah segitiga, yang kedua adalah setengah lingkaran. Tinggal jumlahkan saja. Luas segitiga ditambah luas setengah lingkaran. Apa itu rumus luas segitiga? Luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Mana alasnya? Ini 8. Mana tingginya? 6. Setengah kali 8 kali 6. Sekarang ditambah luas setengah lingkaran. Ini diameternya 10. Jari-jarinya berarti setengahnya, yaitu 5. Maka rumusnya adalah setengah. Karena setengah lingkaran kali 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. 5, 5 ya jari-jari. Kita tulis di sini untuk segitiganya 8 kali 6, 48. Dibagi 2, nilainya 24. Sekarang setengah kali lingkaran. Setengah kali 3,14 kali 5 kali 5. Setengah kali 78,5. 78,5 dibagi 2 hasilnya 39,25. Maka luas segitiga ditambah luas setengah lingkaran. Luas segitiganya 24, luas setengah lingkarannya adalah 39,25. Dijumlahkan menjadi 63,25. Selanjutnya, ada gambar prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena ini sisi tegak dengan alas berbentuk segitiga, maka disebut prisma segitiga. Pertanyaannya, berapa volumenya? Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga dikali tinggi prisma. Luas segitiganya di sini ada alas, ada tinggi. Ingat, ini adalah sisi miring, jangan dipakai ya, sisi miring. Kenapa disebut sisi miring? Karena berhadapan dengan 90 sudut 90 derajat. Alasnya misalkan ini 24, tingginya 10. 24 kali 10, 240. Dibagi 2, 120. Kali tinggi prisma ini 28. 120 kali 28 adalah 3.360 cm kubik ya. Terakhir, nah ini bagaimana menyajikan sebuah data ke dalam diagram ya, diagram. Misalkan di sini ada bakso, batagor, mie ayam, nasi goreng. Kita tulis di bawah bakso, batagor, mie ayam, mie goreng. Nah, untuk frekuensinya kita simpan di sebelah kiri ke atas, mulai angka terkecil sampai terbesar. Contoh bakso di sini 15, kita tulis bakso 15. Buat diagram lalu arsir. Batagor 10, mie ayam 5, nasi goreng 20. Ya, silakan bisa dipelajari ya bagaimana cara membuat diagram ya. Silakan terus belajar dimulai dari awal dan sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.